Dan seperti misalnya kalau ada kegiatan seperti penyuluhan, itu wajib itu kita galakan supaya informasinya sampai. Kan kadang orang tuh nggak tahu bukan karena nggak tahu, tapi memang dia nggak tahu bahwa ada informasi seperti ini. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi memang ada batasan waktunya itu ya. Iya. Dan memang radiasi cahaya dari gawai ini, HP ini memang berpengaruh ya Bunda ya. Iya, berpengaruh, sangat berpengaruh. Iya, jadi kalau memang ada yang mau lama bisa pakai kacamata zoom aja gitu ya kalau di sini ya. Jangan ya, tetap harus pada batasannya, jangan sampai terlalu lama karena itu juga akan mengganggu kesehatan mental, kesehatan fisik, semuanya pasti akan terganggu. Iya, ini Pak Abdul Hamid, menariknya tadi karena ada apa itu istilahnya kecemasan orang yang akan dibangun itu, dia sudah merasa seperti yang tadi takut ketinggalan dengan FOMO-nya. Mungkin yang tinggal di belakang gunung, bukan belakang gunung kali ya, yang di sebelah dari kita ini merasa ketinggalan dengan orang yang di depan di sini kan. Jadi udah mulai FOMO dia kan. Iya. Akhirnya kita yang tadi yang orang yang di luar sana lihat kita di dalam juga akan mereka merasa lain karena cara berpikir orang itu. Kalau saya belajar dari cara hemisfer kiri, hemisfer kanan, kan saya juga kan ada di situ gitu, cara memproduksi kata-kata dari perempuan, lelaki dalam satu hari berapa, bagaimana hubungan antara otak kiri otak kanan itu kan biasa perempuan itu kan ada jembatannya, lelaki itu kan nggak ada jembatannya. Jadi terus bagaimana perempuan menghasilkan kata yang sampai 20.000 per hari, pria itu hanya menghasilkan kata hanya 7.000 per hari. Jadi jangan heran lah kan kalau perempuannya agak sedikit banyak gitu. Kita ya setia aja gitu kan, setia mendengarkan. Pak Abdul Hamid, gimana nih mengatasi kecemasan kita untuk bisa berinteraksi di media sosial atau digital ini lebih sehat lagi? Seperti apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Dr. Amar-Umi. Jadi yang pertama, otak manusia itu dirancang oleh Tuhan untuk selalu mengikuti mayoritas. Jadi otak manusia itu dirancang oleh Tuhan untuk mengikuti kelompok, untuk mengikuti mayoritas, mengikuti kelompok. Jadi kalau kita melihat tren saat ini apa, kita akan cenderung untuk mengikuti hal tersebut. Itu yang di dalam psikologi disebut dengan konformitas. Nah, jadi kalau saat ini kita melihat trennya orang-orang di sana terlihat mereka sering jalan-jalan, mereka kemudian hidupnya menyenangkan, kemudian bisa makan di fancy dining, makan di tempat yang mewah dan sebagainya. Ketika hal itu dilihat oleh masyarakat, mereka akan melihat, loh, kok aku tidak bisa hidup seperti ini. Betul. Nah, akhirnya hal tersebutlah yang menciptakan kecemasan. Lalu mereka mulai menyandingkan, kalau orang lain bisa seperti itu, harusnya aku juga bisa seperti itu. Tapi kenapa aku tidak bisa demikian? Sehingga orang kemudian berusaha untuk menyamai standar-standar tertentu yang ada di media sosial. Nah, inilah yang berbahaya, yang kemudian menciptakan kecemasan karena tidak semua orang bisa menggunakan standar hidup yang sama. Ada berbagai macam variasi. Manusia itu bisa bahagia dengan caranya sendiri-sendiri. Hal ini yang kurang disampaikan, atau hal ini yang tidak pernah disampaikan oleh influencer maupun algoritma dari media sosial dan juga gadget saat ini sebenarnya sedang memprogram masyarakat untuk punya satu standar yang sama. Sedangkan hal itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi yang paling harus bisa dilakukan adalah masyarakat harus sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Nurmala, bahwa sangat benar dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh Kampus Umat saat ini, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat itu harus sadar bahwa punya kesempatan yang sama untuk bahagia dengan caranya sendiri-sendiri, dengan caranya masing-masing. Tidak harus punya standar yang sama karena bahagia itu bagi setiap orang berbeda. Jangan sampai kita dipaksakan memiliki kebahagiaan yang sama dengan semua orang. Nah, itu yang paling berbahaya. Dan kemudian tentu saja menjalani pola hidup yang sehat. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan juga oleh Dr. Nurmala bagaimana pengaruh paparan ultraviolet dari gadget ini, Blu-ray-nya, kemudian itu sangat tentu saja mengganggu pola tidur. Dan ini saya juga sering melihat sendiri. Saya sering melihat ketika orang tua datang ke tempat praktek saya membawa anaknya, ketika dilakukan pemeriksaan ternyata anak-anaknya mereka biasa tidur sampai jam 3 pagi. Anak usia 5 tahun, 6 tahun tidur sampai jam 3. Itu dengan gadgetnya. Karena mereka dengan gadget. Nah, saat ini orang tua ini sangat takut untuk melepaskan gadget dari anak. Pasti nangis kan masalahnya. Karena itu masalahnya akan nangis juga kita. Nah, ya.
Jadi tentu saja yang paling pertama adalah adanya kekuatan keinginan dan tekad dari orang tua terlebih dahulu. Iya, siap. Karena biasanya orang tua ini mereka ingin agar anak ini cepat diam, anak ini cepat tenang. Akhirnya diberikanlah gadget ini, kalau dalam psikologi kita sebut dengan instant gratification atau pemuasan instan. Oke, Anak betul. kalau dia sedang nangis kemudian diberikan gadget, dia langsung tenang, diam. Dia diam. Nah, jadi orang tua harus punya tekad bahwa walaupun anaknya nangis, tetap saja jadi kita mencoba menyapih. Kalau ada air susu ibu, anak disapih 2 tahun disapih agar tidak sudah lepas dari air susu ibu, maka anak yang sudah kecanduan gadget disapih saja, walaupun mungkin dia akan mengalami tantrum. Dia akan mengalami tantrum, banting-banting, guling-guling. Nah, tapi di situ orang tua belajar bahwa bagaimana agar ada hubungan emosi antara orang tua dengan anak. Ketika anak mulai tantrum, orang tua belajar untuk bagaimana berdiskusi tentang emosi tersebut kepada anak. Bertanya kepada anak, apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu rasakan. Belajar anak untuk bisa mengenali emosinya, karena ketika anak tantrum karena HP-nya diambil, belum tentu anak ini dia mengetahui apa emosi yang dia rasakan. Betul. Ketika orang tua berinisiatif untuk mengajak anak untuk menjelaskan emosi yang dirasakan, kemudian di situ anak akan belajar untuk mengelola emosinya walaupun tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang paling penting juga adalah pada saat proses penyapihan dari gadget ini, orang tua juga sebaiknya orang tua memberikan alternatif kesibukan yang berbeda kepada anak. Jadi dibandingkan memberikan permainan game atau aplikasi-aplikasi tontonan yang itu sangat seperti TikTok dan yang lain yang sangat berbahaya bagi anak, coba ajak anak untuk bermain dengan permainan-permainan edukasi, diberikan permainan-permainan edukasi, ajak anak bermain ke pantai untuk merasakan alam, agar ajak anak untuk kakinya menyentuh air laut, menyentuh pasir di pantai, yang itu akan merangsang sensori motori anak, yang itu jauh lebih produktif. Kemudian untuk orang tua juga, kalau untuk orang-orang dewasa ada baiknya dari sekarang kita mulai berdiskusi secara mendalam dengan diri kita sendiri. Jadi intrapersonal kita berdiskusi dengan diri kita untuk melahirkan kedamaian dan berdamai dengan keadaan. Semakin kita berkaca kepada orang, kita berusaha untuk mendapatkan konformitas, kita berusaha mengikuti mayoritas masyarakat, mayoritas tren dan sebagainya, hal itu akan semakin menjauhkan kita dari kemampuan kita untuk berdamai dengan keadaan. Jadi yang paling penting adalah kita berdamai dengan keadaan saat ini. Ketika kita tidak bisa mencapai suatu standar atau level, maka kita berusaha untuk menerima keadaan tersebut, dan kemudian kita berusaha untuk mengalihkan perhatian kita untuk mencari makna-makna yang baru. Karena manusia ketika dia kehilangan sebuah makna, itu adalah hal yang paling berbahaya. Jadi ketika dia kehilangan kesempatan untuk mencapai sebuah standar level tertentu yang dia targetkan dalam hidupnya, maka dia harus menemukan kemanfaatan dirinya itu dengan menemukan makna di dalam dirinya, sehingga nanti harapannya dia akan bisa berdamai dengan keadaan, dan hal itu yang akan bisa menurunkan kecemasan-kecemasan yang terjadi ketika dia berada pada masa-masa misalnya stres dan juga FOMO yang seperti disampaikan tadi. Luar biasa, Pak Fit. Nanti saya balik juga karena saya tadi di dalam rumah saya ada yang mah juga kan. Jadi tapi jangan bilang saya ya. Kalau dibilang pasti akan tepat sekali soalnya. Iya, Bunda Dr. Ayu, tadi menarik, banyak sekali yang sudah disampaikan, dan saya sangat terkesima tadi juga disampaikan oleh Pak Abdul Hamid, karena setelah ini mungkin saya juga pasti akan datang ke prakteknya Pak Abdul Hamid gitu. Saya termasuk orang yang memang senang bermain-main dengan gadget gitu. Saya mendengar tadi kalau 4 jam sebelum tidur kita harus tinggalkan. Saya mulai dari sini, saya pulang saya harus ngapain, main domino apa gimana nih ya, kan harus akan biar nggak megang ini gitu. Tapi untungnya saya hobi nonton film, jadi sering membuang ini, saya nonton film gitu. Jadi lebih banyak tidak lagi menggunakan ini gitu kan, gawainya gitu. Luar biasa nih Pak Bunda Dr. Ayu. Tadi kebebasan orang bisa komen aja apa aja di media sosial. Bahkan mereka bilang kita cantik gitu ya, yang lain malah tersinggung kan gitu kan. Contohnya seperti tadi, karena ada story orang, status yang kadang-kala tujuannya ke yang lain. Tapi gitulah, itu manusiawi ya. Nah, kalau dalam teori biasanya orang menyebut
teori dari Speak Out itu dibuat oleh John L. Austin. Tidak semua ujaran dan tidak semua kalimat itu dapat dibuktikan kesalahan dan kebenarannya. Kalau saya lagi WA sama Bunda Dokter, saya kasih emoji jempol. Bunda Dokter hebat. Belum tentu saya lagi jempol kan. Ya kan gitu kan? Iya. Saya kasih emoji marah gitu, yang wajahnya merah-merah itu ya, Bunda ya. Apakah saya lagi marah? Belum tentu juga gitu. Jadi media sosial itu kan, ya, jadi kita tidak boleh harus ya, jadi banyak sekali kalau kemarin ada yang membahasakan dengan harus bayar iuran, kan itu kan kita harus pahami aja, karena orang udah tahu kan ada intermezzonya di situ ada. Tapi kalau orang yang tidak pahami itu, dia akan serius juga kan, akhirnya bahaya lagi kan, tadi tidak berdamai dengan dirinya gitu. Bagaimana kita bisa memahami media sosial ini dengan baik ke depan agar kita dapat mencegah itu, dan mungkin nanti akan saya agak terakhir nanti kan saya bisa membawa bagaimana kita mencegah penyakit kronis ini. Mungkin ada tips-tips orang gitu ya, sedikit-sedikit saja gitu. Penyakit kronis itu ya apa-apa ya, saya juga belum tahu sebenarnya. Atau mencegah penyakit supaya mungkin jangan gitu kan, jangan apalah begitu, ada penyakit lain yang bisa dikasih tips agar bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Silakan Bunda Ayu, bagaimana nih kita bisa melatih diri kita tadi tentang penggunaan media sosial supaya tidak terlalu cepat tersinggung, karena semua orang bebas gitu, berbicara apapun bebas gitu. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Omar atas pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nurmala dan Bapak Hamid. Saya sangat setuju, dan pemaparannya mungkin dari saya tambahan. Jadi menurut Dr. Mala tadi untuk memberikan penyuluhan, dan itu benar sekali. Seperti ini, edukasi melalui media radio untuk melakukan edukasi tentang kesehatan mental di era digital. Nah, penyuluhannya itu apa? Bisa kita pernah dengar namanya literasi digital. Nah, literasi digital itu keterampilan untuk penggunaan teknologi atau gadget atau sosial media, dan pemahaman apa dampak psikologis yang dapat timbul dari bermedia sosial itu. Jadi memberikan penyuluhan selain bagaimana penggunaannya, namun juga berikan penyuluhan tentang dampak apa yang bisa timbul, kemudian bagaimana kita cara menanganinya. Jadi mungkin dari kita, karena masing-masing orang punya akun sendiri-sendiri, akun pribadi. Nah, bagaimana caranya agar terhindar dari komentar-komentar seperti itu? Mungkin kita bisa memfilter pertemanan kita di sosial media. Jadi bisa jaga privasi dengan melakukan privat akun. Jadi hanya orang-orang yang kita kenal, hanya keluarga dekat, hanya teman dekat yang dapat mengakses informasi yang kita berikan. Jadi tidak diberikan secara luas. Nah, itu juga untuk memfilter kan komentar-komentar. Jadi hanya menerima komentar dari keluarga dan teman dekat. Tapi itu juga tetap tidak menutup kemungkinan ada komentar-komentar yang, tapi setidaknya itu bentuk pencegahan dari kita untuk menyaring siapa saja yang bisa mengakses informasi dari kita di sosial media. Jadi bijak bermedsos sehingga kita dapat terhindar dari gangguan mental seperti gangguan cemas, gangguan depresi, maupun susah tidur, atau kita bisa kenal dengan insomnia. Mungkin itu dari saya. Iya, apalagi di YouTube ada insomnia, itu saya suka nonton juga. Itu Surya Tapi ada Insomnia. itu. Iya ya. Surya Insomnia. Iya, ada insomnia itu. Tapi itu menariknya, ada perdebatan juga soal begitu. Ketika kita menutup akun kita menjadi pribadi, orang menyatakan bahwa kita tidak karena media sosial itu kan pada dasarnya bersosialisasi. Yeah. Ketika Anda menggunakan media sosial, ya Anda tidak boleh privat dong, Anda harus sosialisasi. Ketika Anda tidak mau menggunakan, Anda masih menggunakan diri Anda mau privat, jangan pakai media sosial. Kata sebagian orang begitu. Nah, sehingga kita mau meliterasikan bagaimana itu media sosial. Pada intinya memang kita sepakat ya tidak mau ada ujaran kebencian, ada berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Tapi itu menarik. Silakan, Bunda. Mungkin menyikapi itu yang tadi kalimat Pak Amar, bahwa apa tadi bagaimana ketika kita sudah memutuskan untuk memprivate, tapi masih ada orang lain yang
omongannya jelek terhadap keputusan kita. Itu kembali lagi Pak sebenarnya ke inti dari bagaimana sih kesehatan mental itu sendiri. Jadi kesehatan mental itu salah satu pilarnya itu adalah ketika seseorang itu mampu memutuskan apa yang terbaik di dirinya. Jadi bagaimana ia mampu berdamai terhadap keputusan yang ia ambil. Jadi ketika ia merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik bagi dirinya, bagi kesehatan mentalnya, saya rasa ia sudah tidak perlu menganggap bahwa omongan-omongan atau stereotip atau stigma dari orang lain tersebut mampu mempengaruhi keputusan yang telah ia ambil, saya kira. Terus saya juga mau menambahkan tentang mungkin ada siapa tahu dari para pendengar bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya selain penyuluhan atau edukasi apa yang mampu kita berikan, sarankan kepada orang-orang yang memang sudah terlalu ketergantungan terhadap gadget. Itu saya rasa yang pertama adalah kita tahan dulu karena tadi bilang ada penanya, udah ada langsung penanya. Silakan mungkin. Ya, selamat sore Pro 1. Pro 1 selamat sore. Terputus. Oh, putus. Iya. Takut kayaknya. Takut. Cemas atau mungkin cemas ya. Cemas Nggak apa-apa. mungkin. Ya, silakan dilanjutkan. Lanjutkan. Tidak ada. Jadi yang pertama itu istilahnya bagaimana kita menyarankan supaya membuka pintu. Oke. Iya, berarti kita tahan lagi mungkin. Boleh ya. kita terima dulu Iya. teleponnya. Silakan. Ada siapa di ujung sana? Selamat sore Pro 1. Pro 1 selamat sore. Ya, terputus kembali ya. Udah 2 kali. Kedua kali ini kayak Iya, Takut cemasnya. divonis kronis ya gitu. takut kronik kayaknya. Ya, silakan Bro. Iya. Jadi mungkin saya bisa lanjut ya. Jadi yang pertama itu bagaimana kita membuka pintu. Membuka pintu yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mengedepankan life balance. Jadi keseimbangan dalam hidup. Mungkin karena kita sudah tidak bisa melepaskan gadget, jadi kan kita lebih hubungan sosial kita lebih ke sosmed. Tapi bagaimana kita menyeimbangkannya dengan kehidupan nyata. Jadi mulailah bersilaturahim dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau misalnya kalian kebetulan adalah usia remaja, bagaimana kalian menghubungi teman-teman kalian, teman SMP, SMA, bersilaturahim kembali. Saya rasa dengan menyambungkan tali silaturahim itu bisa meningkatkan efek rasa senang dan bahagia di dalam diri seseorang. Kemudian jangan lupa seseorang itu harus berolahraga secara teratur. Mengapa? Karena di beberapa penelitian yang telah dipublish itu dengan berolahraga itu dapat meningkatkan produksi dari hormon endorfin. Yang kita tahu bahwa hormon endorfin itu meningkatkan rasa bahagia di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian mungkin bisa ini mungkin dari Pak Hamid lebih tahu ya, tapi di psikologi itu ada teknik mindfulness atau teknik relaksasi. Jadi seseorang itu sudah harus tahu bagaimana cara ketika menghadapi situasi yang cukup rumit atau tertekan, itu bagaimana ia harus mencoba berhenti dan menarik napas sejenak selama kurang lebih 15 menit dan menutup akses dari apapun. Saya kira seseorang sudah harus berlatih seperti itu. Dan yang paling terakhir dan yang paling utama, ketika memang ada di antara para pendengar yang memang merasa saya kayaknya memang kesehatan mental saya sudah cukup terganggu, tolong segera hubungi profesional yang Anda kenal. Terima kasih. Iya, hubungi para ahlinya ya. Iya. Iya, jangan langsung dibuat sendiri, nanti jadinya lebih lain lagi gitu. Ini luar biasa, menarik sekali tadi bahwa itu ada banyak tips juga yang disampaikan oleh Bunda Dr. Nurmala tadi, itu sebagai bagian dari langkah imun terbaik ke depan gitu ya. Kalau mau hidup sehat, bahagia, ya lakukanlah sesuai dengan apa istilah orang itu, standar diri Anda, kebahagiaan Anda di mana, kebebasan itu sudah, itu aja, nggak usah peduli yang lain, kiri kanan. Seperti Kampus Umat yang lagi bahagia karena kedatangan tamu-tamu terhormat yang luar biasa dari Universitas Hairun gitu kan. Nah, itu juga bagian dari cara bahagia gitu. Silakan mungkin Pak Abdul Hamid tentang kecemasan tadi yang tadi dilanjutkan juga oleh Bunda Nurmala tadi. Dan saya lebih tipsnya kalau pribadi gitu. Bagaimana kita mengatasi kecemasan bagi orang yang penyakit MAH begitu? Apa yang harus dilakukan itu bagi pendengar mungkin yang punya rasa ada MAH, dan MAH itu punya hubungannya langsung ke ini ya, lambung itu ya, punya hubungan langsung ke pikiran. Gimana tuh, silakan.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Rektor Kampus Umat. Jadi kalau yang pertama-tama tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Nurmala, jika Anda mengalami sebuah gangguan, baik itu gangguan fisik maupun psikologis, ada baiknya Anda harus langsung berkomunikasi dan juga berkonsultasi kepada pakarnya. Jadi wajib seseorang itu untuk datang kepada profesional dan pakarnya untuk bisa mendiagnosis dirinya. Jadi selalu hindari jangan sampai self-diagnose. Karena self-diagnose itu sangat berbahaya. Dan sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Rektor Kampus Umat ini, mungkin saya perlu garis bawahi dulu fenomena yang terjadi saat ini, terutama di Gen Z. Gen Z ini mereka sangat sering melakukan self-diagnose. Jadi Apa self-diagnose itu self-diagnosis itu? mendiagnosis diri sendiri. Oh, Iya. siap. Jadi nah ini juga mereka Jadi sangat dokter buat ya, diri itu sendiri. dia. Mereka sudah tiba-tiba jadi dokter, jadi psikolog, Iya, jadi iya. psikiater, tiba-tiba jadi mereka 1 jam nonton konten TikTok tentang mental health, tiba-tiba mereka sudah paling jago gitu. Iya. Nah, ini yang berbahaya karena sangat rentan mereka mengalami kesalahan diagnosis. Betul, Itu yang paling betul. berbahaya. Jadi tiba-tiba mereka sudah mendiagnosis dirinya itu bipolar, Iya. tiba-tiba OCD. OCD. Nah, itu yang paling sering juga yang terjadi. Nah, jadi itu yang, dan memang kalau kita kembali kepada ada salah seorang penulis dari Amerika itu yang namanya Tom Nichols, dia menulis buku judulnya The Death of Expertise. Oke. Jadi matinya kepakaran. Kepakaran. Jadi saat ini para pakar itu mereka sudah tidak lagi didengarkan. Nah, jadi dokter itu sudah tidak didengarkan lagi saran-sarannya, tidak didengarkan lagi diagnosisnya. Demikian Lebih juga percaya Google. Nah, itu dia lebih percaya Google. ChatGPT. Oh betul. Betul. Bahkan yang lebih berbahaya lagi mereka lebih percaya influencer. Iya, Nah, betul. jadi influencer itu sekarang derajatnya itu sudah lebih tinggi dibandingkan para Profesional. profesional yang menempuh pendidikan lama, kemudian berproses di lapangan lama, berproses di praktek lama dan sebagainya, itu justru sudah ditinggalkan dan mereka lebih percaya pada influencer. Itu yang paling berbahaya. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan Pak Rektor Kampus Umat ini tentang bagaimana masalah MAH dan juga kecemasan. Kalau MAH tentu saja di hadapan saya sudah ada 2 orang dokter yang hebat, itu nanti bisa berkonsultasi tentang MAH-nya. Tetapi kemudian sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa MAH ini tentu saja ada hubungan yang sangat erat dengan kecemasan pikiran. Jadi memang ketika seseorang itu cemas, dia cenderung akan lebih menghasilkan asam di lambungnya. Betul. Dan juga membuat kondisi dia mengalami gangguan. Betul. Saya ada sebuah kisah ini, ada salah seorang dirjen, ada seorang pejabat lah. Ada seorang pejabat besar, dia mengalami tukak lambung. Jadi bukan cuma MAH, bahkan tukak lambung. Tukak lambung itu kayak gimana? Sudah lambungnya sudah luka ya dokter ya. Infeksi. Oh, infeksi. Ya. Iya. Nah, kemudian dilakukan pengobatan tidak berhasil. Bahkan sampai dia berobat ke Singapura tidak berhasil. Tetapi kemudian dilakukan sebuah pendekatan konseling psikologi, ternyata didapati bahwa si pejabat ini dia ternyata punya masalah dengan istrinya. Karena istrinya itu adalah seorang pejabat juga, tapi pejabat di sebuah perusahaan swasta yang besar. Dan ternyata dia merasa bahwa istrinya itu tidak bisa memberikan penghargaan terhadap hadiah-hadiah yang diberikan. Jadi misalnya si pejabat ini ketika hari ulang tahun istrinya memberikan BMW. Nah, besoknya si istrinya, karena istrinya ini juga bekerja keras, ingin memberikan self reward kepada dirinya dengan membeli Mercy. Nah, akhirnya si pejabat ini merasa tidak dihargai, dan itu akhirnya membuat dia menjadi kepikiran, cemas, marah dan sebagainya yang tidak sempat tersampaikan, dan istrinya pun tidak tahu. Jadi sebenarnya rumah tangganya bahagia, tidak ada masalah, tetapi karena kurangnya komunikasi. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin makanya perlu untuk dibuka keran komunikasi yang lancar sehingga hal-hal yang bisa memicu kecemasan dan juga stres seperti itu bisa dikurangi. Jadi akhirnya setelah dilakukan konseling keluarga, alhamdulillah selesai, sembuh. Jadi tidak lagi perlu ke dokter. Nah, jadi memang betul bahwa secara fisik tentu saja berkonsultasi dengan para dokter. Kemudian untuk masalah konseling psikologinya juga perlu untuk datang kepada profesional di bidang kesehatan mental. Luar biasa. Tapi itu salah satu cerita yang memang mungkin kalau nanti ini ada live juga saya dengar terus tadi itu. Kata bagian dari pengobatan bahwa ternyata penyakit itu
adanya di pikiran, kan gitu ya. Jadi pikiran kita sehat dan kita berupaya bahwa untuk harus mencerminkan Afirmasi itu, positif. ya afirmasi masuk yang positif tadi, kita insya Allah pasti akan selalu berjalan yang positif. Luar biasa, saya sore hari ini mendapat banyak ilmu, pencerahan yang sangat luar biasa. Gimana nih Bunda Ayu menyikapi soal mungkin ada menyinggung soal penyakit kronis, salah satunya mungkin MAH tadi, atau bagaimana cara kita supaya bisa terhindar juga dari MAH, dan mungkin MAH yang sudah bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Silakan. Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rektor Kampus Umat. Di sini saya akan mungkin menyambung dari topik kesehatan mental di era digital ini dan penyakit kronis. Nah, di sini kan era digital itu berarti bermedia sosial, buka handphone, apa semua kerja, kemudian entertainment, semua dari handphone. Nah, ini membuat kita menjadi gaya hidup sedentary lifestyle. Nah, sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup yang banyak duduk, hanya di ruangan. Jadi banyak duduk itu biasanya kita pegang HP. Di rumah juga begitu. Jadi kurangnya aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu sangat minim. Nah, aktivitas fisik yang minimal atau kurang itu akan berdampak kepada penyakit kronis. Nah, jadi kurangnya aktivitas itu bisa berdampak pada penyakit kronis. Nah, yang harus kita ketahui, kronis itu artinya penyakit yang lama diidap. Itu biasanya waktunya rentang waktu lebih dari 6 bulan. Kalau masih kurang dari 6 bulan kita sebut itu penyakit akut. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 6 bulan kita sebut itu penyakit kronis. Nah, apa saja itu penyakit kronis? Nah, pertama itu ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian kedua ada penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner itu dipicu juga oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit gula. Nah, keempat itu ada stroke. Kemudian yang terakhir kanker. Jadi itu salah 5 dari sekian banyak penyakit kronis, tapi itu yang banyak kita jumpai saat ini. Dan pencegahannya kembali lagi, jadi aktivitas fisik itu yang paling utama. Jadi aktivitas itu olahraga 1 minggu minimal 3 kali. Tidak usah yang susah-susah, jalan kaki saja minimal 30 menit. Jalan kaki di sekitar komplek atau di mana saja. Yang penting ada aktivitas fisik, jalan kaki atau berenang, apalagi di sini laut dekat semua, berenang gampang aksesnya, atau di kolam renang. Kemudian bersepeda. Nah, atau lari, kalau suka lari bisa lari. Jadi aktivitas itu fisik itu mudah sebenarnya dan bisa dilakukan tidak lama, 30 menit minimal sampai 1 jam. Dijalankan 1 minggu 2-3 kali itu sudah minimal. Nah, jadi itu untuk menghindari sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentary itu dengan melakukan aktivitas fisik. Mungkin ada tambahan dari Dr. Nurmala Dewi? Iya, barangkali itu menariknya, dan ini sebagai penutupnya gitu, atau pernyataan penutup untuk bagaimana kita tadi Bunda membuat mental kita tadi ya di penggunaan di era digital ini, penyakit mental itu, dan juga agar penyakit kronis ini bisa kita hindari gitu, apa yang kita lakukan. Silakan Bunda. Sebenarnya terima kasih sebelumnya Pak Rektor. Sebenarnya kalau saya mau menyimpulkan saja, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Kalau di dunia kesehatan itu ada 5 level pencegahan, Pak, untuk terutama kalau kita berbicara tentang penyakit. Yang pertama itu promosi kesehatan. Jadi bagaimana itu tadi kembali edukasi, penyuluhan. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita perlindungan khusus. Jadi kalau misalnya perlindungan khusus itu kita berbicara tentang seperti imunisasi, kemudian perlindungan pemakaian APD, kemudian yang ketiga itu deteksi dini, kemudian dan pengobatan cepat. Dan deteksi dini dan pengobatan cepat ini sangat berkaitan dengan penyakit kronik. Mengapa? Karena kadang seseorang
kembali tadi menyambung penjelasannya Dokter Ayu bahwa perbedaan penyakit akut dengan penyakit kronik itu selain sifatnya yang dampaknya itu sangat berkepanjangan, untuk penyakit kronik itu biasanya kalau penyakit akut itu gejalanya sangat khas dan sangat kelihatan banget di awal-awal fase. Sementara kalau penyakit kronik itu kadang itu pada masih fase awal itu penyakitnya nggak ada gejala sama sekali. Nanti ketika sudah fase akhir tiba-tiba sudah lemas banget, sudah nggak bisa bangun seperti itu. Makanya saya untuk menyikapi menyambung tema kita pada hari ini tentang kesehatan mental di era digital dan pencegahan penyakit kronis, menurut saya salah satu dampak positif dari era digital adalah banyaknya informasi yang diberikan. Dengan cara seperti itu, seseorang dapat mengakses informasi terkait kesehatan ataupun dalam hal ini penyakit kronis dengan gampang. Namun pintar-pintarlah dalam memilih atau memilah konten yang saya rasa cukup signifikan memberikan dampak positif terhadap diri orang tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ini karena waktu, nanti akan saya undang kembali juga karena tadi menarik soalnya di satu materi panjang banget. Iya, tidak apa-apa. Oke, saya kembalikan kepada Bunda untuk melanjutkan Warta Peta. Terima kasih.